Oke, ini dia untuk cara instalasi dari Pico Prime Maximus. Kelengkapan yang didapat itu satu unit mesin. Setelah itu satu unit tiang untuk handpiece-nya nanti. Setelah itu dapat satu handpiece mata laser, dapat ring untuk tiang. Setelah itu dua buah baut yang panjang, satu buah baut yang kecil, terus satu buah baut lagi yang cukup besar, dan dua baut berwarna hitam. Jadi total kita dapat itu 6 baut. Lalu dapat cantolan handpiece, foot switch, kabel power, dua buah kunci, satu buah handle atau handpiece, terus dapat dua cantolan pemberat berwarna silver, satu buah yang berwarna abu-abu, dan satu buah yang berwarna hitam. Kita dapat selang, corong, dan knopnya tadi. Untuk pengisian air dapat 2. Oke, ini dia untuk cara pengisian air dari Pico Prime Maximus. Yang pertama nanti dia dapat 2 buah colokan dan satu buah selang beserta corong untuk pengisiannya. Nah, jadi untuk yang colokan yang ada tersambung dengan selang dan corong itu kita pasang di bagian bawah seperti ini, tinggal didorong aja sampai dia bunyi klek. Nah, kalau untuk yang satu colokan ini kita pasang di fan seperti ini, kita dorong aja sampai dia bunyi klek. Setelah itu siapkan satu buah baskom dan satu lagi baskom berisi air. Setelah itu baru kita isi melalui corongnya. Isi sampai full, sampai dia nanti keluar airnya dari fan. Itu menandakan bahwa airnya sudah penuh. Setelah sudah selesai baru kita cabut. Cara untuk cabut colokannya cukup kita tekan knop besi yang di atas seperti ini, lalu satu lagi sama caranya, kita tekan knop besi yang atas. Setelah itu kita tarik. Oke, sekarang kita lanjut ke cara instalasinya. Pertama yang dipasang tiang untuk handle-nya dulu. Kita pasin aja, di sini ada lubang 4 lubang, dipasin sama lubang yang ada di mesin. Setelah itu baru tiang besinya diputar ke arah kanan. Baik kencang, baru kita putar ring yang di bawah. Oke, setelah itu baru kita pasang ring yang ini seperti ini. Oke, langkah yang kedua kita rakit dulu bandul pemberat untuk handle-nya. Yang pertama kita ambil 2 buah baut yang hitam, lalu kita ambil satu bandul yang ada 2 lubang ini. Baru kita pasang di kedua lubang ini. Oke, selanjutnya kita pasang yang bandul selanjutnya, yang satu ini. Kita pasang posisi seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang bandul yang hitam. Baru yang terakhir bandul yang ini.
Oke, langkah ketiga, handpiece-nya kita pasang ke mesin. Ini jika sudah pas, baru kita putar penguncinya di tengah sini. Kita pasang cantolan untuk si handpiece-nya di bagian ini, seperti ini. Lalu kita pasang kabel ini ke bagian mesin. Nah, untuk pemasangannya dia harus benar-benar pas. Jadi kalau tidak masuk seperti ini, jangan dipaksa, jadi diputar sedikit bagian yang atas. Nah, kalau dia udah ada seperti masuk sedikit seperti ini, baru didorong. Jadi dia bunyi klek. Lalu kita pasang kabel yang di handpiece bagian tengah ke handpiece bagian ini. Sama seperti yang tadi, jika tidak pas seperti ini jangan dipaksa. Bagian atas kita putar sedikit. Nah, dia pas baru kita dorong. Oke, setelah itu baru kita pasang mata handpiece-nya ke handle-nya. Cara pemasangannya dipasin dulu seperti ini. Baru yang bagian atasnya itu kita putar ke kiri. Nah, setelah itu pasang kabel ini ke bagian sebelah sini. Sama ya seperti yang tadi, dipasin dulu baru didorong. Oke, langkah keempat kita pasang foot switch dan juga kabel powernya. Pasang foot switchnya di sini, dipasin dulu sama seperti kita pasang kabel tadi. Nah, kalau udah pas baru kita dorong. Untuk kabel powernya kita pasang di bagian sebelah sini. Oke, langkah kelima untuk cara menghidupkan mesin, kita pasang kunci di bagian sebelah sini. Setelah itu baru kita tarik tuas power ke atas. Lalu kita putar kuncinya ke kanan, dia akan menyala. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara penggunaannya. Di sini ada dua pilihan menu, ada mode MP dan mode SP. Kalau mode MP ini dia mode multipulse, dimana yang energinya itu bisa mencapai 1800. Sedangkan mode yang SP itu dia maksimal energi di 1200. Oke, sekarang kita akan coba di mode yang SP nya dulu. Kita untuk rejuve kita bisa pakai energi start di 500. Setelah itu di sini ada pilihan spot size. Ada mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan yang terakhir itu 10. Jadi semakin kecil spot size-nya itu akan semakin melukai. Semakin besar spot size-nya itu semakin tidak melukai. Jadi kalau untuk rejuve itu kita boleh pakai di spot size 7. Nanti kita pakai horse-nya. Horse itu kecepatannya kita pakai di 7 atau 8 dengan energi 500 mg. Cara mulainya kita bisa tekan tombol yang ini. Kita mulai. Oke, kalau
untuk treatment rejuve kita tidak bisa tahu udah selesai atau belum. Jadi cara untuk mengetahuinya udah selesai atau belumnya itu kita bisa ngelihat jumlah shootnya di sini. Biasanya kalau untuk rejuve itu kita pakai 2000 sampai 3000 shoot atau 4 sampai 5 kali putaran seluruh area wajah. Oke, selanjutnya kita akan tes treatment untuk treatment black doll. Sini kita pakai energi sama seperti rejuve tadi, kita start di awal 500, terus kecepatannya atau hertznya kita pakai di 8. Nah, untuk spot size nya kalau untuk rejuve tadi kita pakai 7, kalau untuk black doll kita pakai di angka 8 atau bisa juga 10. Tapi takutnya kalau 10 kurang maksimal, jadi kita pakai 8 aja. Mulai ya. Oke, kalau untuk black doll itu untuk shootnya itu sampai swing karbonnya habis atau bersih. Nah, kalau bisa kita pengerjaannya itu terarah seperti ini, jangan diarsir seperti ini, karena kalau kita seperti itu dia akan boros shoot. Jadi di titik yang sama itu bisa kita tembak 2 kali kalau kita diarsir seperti ini. Jadi kita ngebuang shootnya dengan percuma kalau kita pakai cara arsir. Jadi lebih baik itu kita pakai caranya terarah seperti ini. Jadi tempat yang udah kita shoot itu nggak kena shoot lagi. Nah, oke, jika sudah selesai treatment kita pause. Kemudian handpiece kita cantolkan di cantolan handpiece-nya. Setelah itu di sini dia dapat 2 panjang gelombang, ada 1064 dan 532. Jadi 532 untuk lebih ke yang menghilangkan pigmen tato. Jadi dia ada 2 panjang gelombang. Setelah sudah selesai kita pause tadi, terus kita pencet kembali. Jika sudah di menu ini, baru kita putar kunci ke kiri. Setelah itu ini ada tombol emergency, jadi misalkan sewaktu-waktu ada konslet listrik atau pendek arus listrik, kita bisa mematikan mesinnya dengan cepat dengan cara seperti ini. Nah, tapi jika normal listrik semua normal, kita cukup matikannya lewat kunci aja, putar ke kiri. Setelah itu kita turunkan tombol saklar ini ke bawah, kita dorong ke bawah.